masalah terbesar di antara kita, yaitu kecemasan, kekhawatiran yang sedang menghinggapi banyak orang pada hari-hari ini. Kita mau buka lagi dalam Lukas 8 ayat 7 dan 14. Ya, kita cepat kita buka Lukas 8 ayat 7 dan 14. Saya bacakan Lukas 8 ayat 7. Ini tentang benih yang ditabur. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu Saudara, kita pasti sering mendengarkan firman Tuhan tentang benih ya, yang ditabur di tanah yang mana? Tanah yang subur kah? Tanah yang banyak semak-semak kah? Kita harus introspeksi hari-hari ini, di akhir tahun ini, setahun ini kita menjadi tanah yang mana Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tegur kita lewat penyakit, ketika Tuhan tegur kita lewat masalah, kita menjadi tanah yang seperti apa Bapak Ibu hari-hari ini. Ketika kita menjadi tanah yang subur, maka kita akan bertumbuh seperti benih, tanaman. Kemudian akan berbuah dan akan menghasilkan manfaat bagi keluarga, bagi kantor, bagi pelayanan, dimanapun kita berada. Itulah hakikatnya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau dihidupi oleh anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Tuhan Yesus bukakan di sini bahwa ada semak duri yang selalu ada bersama-sama dengan manusia. Karena manusia ini kan dari daging Bapak Ibu, pada hakikatnya, ya kan? Kita ini daging sebenarnya, tapi karena Tuhan mampukan, ya, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ya. Ada semak duri yang selalu bersama-sama dengan manusia. Apa aja Bapak Ibu Saudara? Pertama, kekhawatiran. Ya. Khawatir, sekarang bilangnya overthinking. OVT, banyak dipikirin, semua dipikirin ya kan. Termasuk kadang-kadang saya seperti itu Bapak Ibu. Tapi cepat-cepat kita bertobat kalau kita sudah overthinking kan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ya kan. Kedua, kekayaan. Ya. Siapa yang di sini motonya cari duit setiap hari, ya, mungkin ada usaha, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi itu bukan fokusnya kita. Hati-hati dengan ini. Kekhawatiran, kekayaan, dan yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Ya. Kadang-kadang kita sedikit susah ngeluh, ya. Kadang-kadang misalnya motor rusak atau gimana harus naik angkutan umum udah ngeluh, harus naik public transportation udah ngeluh gitu ya. Naik kereta KRL desak-desakan udah ngeluh. Gak boleh Bapak Ibu. Ternyata itu yang menghimpit kita, gak bisa membuat kita bertumbuh dan berkembang ketika kita dikelilingi oleh semak-semak tersebut, ya. Kenapa yang tadi saya sebutkan pertama itu kekhawatiran Bapak Ibu. Kekhawatiran, ada kekayaan, ada kenikmatan hidup ya. Kenapa kekhawatiran itu menjadi gunung terbesar bagi manusia hari-hari ini. Yang menghalangi, menghimpit kita. Sehingga kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan gak bisa bertumbuh dan berbuah ya. Ada beberapa faktor Bapak Ibu dan kita bisa mengalahkannya, bisa mengatasinya pada pagi hari ini bersama Tuhan. Kita pindahkan gunung-gunung kekhawatiran, anxiety dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita pagi ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Dari salah satu tokoh Alkitab yang paling saleh di zamannya. Ya. Ini adalah tokoh Alkitab yang menurut saya, wah gila sih. Kalau misalnya bisa lewatin fase ini gokil gitu ya. Ini orang luar biasa, namanya Ayub Bapak Ibu. Siapa yang pernah baca kitab Ayub, kalau enggak deg-degan gitu ya, kok bisa lewatin kayak gini kan. Ya. Tapi ada satu yang belum dimenangkan oleh Ayub. Satu area yang belum dimenangkan oleh Ayub, yaitu kekhawatiran. Kita mau buka dalam Ayub 3 ayat 25 dan 26. Ya. Kita akan fokus bagaimana kita memindahkan kekhawatiran dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun itu. Sehingga kita boleh beroleh ketenangan dalam Tuhan. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman.
aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya. Ayub ini ngaku sama Tuhan, curhat sama Tuhan bahwa dia seseorang yang memang khawatir itu. Kecemasan bisa mendatangi siapa aja Bapak Ibu. Kekhawatiran bisa mendatangi siapa aja. Termasuk juga orang yang paling saleh seperti Ayub. Ya. Jadi jangan kira Bapak Ibu kita udah gereja tiap minggu, berdoa tiap hari, 3 kali sehari. 3 kali sehari atau lebih? Pas makan doang. Ya lebih ya, udah berdoa setiap hari. Terus kita gak cemas? Enggak. Ya. Sesaleh Ayub pun masih belum menang dari area kekhawatiran, dari area kecemasan itu. Siapa saja bisa dilanda oleh kecemasan itu, termasuk the man of God gitu ya. Anak-anaknya Tuhan, orang-orangnya Tuhan, siapapun itu. Pasti pernah merasa cemas, pernah merasa khawatir. Ya kan? Abraham, Musa, siapa lagi Bapak Ibu? Ayub tadi, Elia. Orang-orangnya Tuhan tapi pernah mengalami depresi, kecemasan gitu ya. Dalam masa hidupnya. Tapi mereka dalam cerita itu, dalam fakta itu, mereka gak kalah Bapak Ibu sama kecemasan itu, sama kekhawatiran itu. Ya. Karena mereka memilih bersama Tuhan dan memenangkan pertarungan itu, pertandingan itu, dan memindahkan gunung-gunung masalah itu. Ya kan? Abraham menjadi apa? Bapa segala bangsa. Musa menjadi pemimpin besar. Jadi pemimpin besar Bapak Ibu. Elia menjadi nabi besar di Israel. Ya kan? Ayub menjadi manusia besar. Yang hatinya besar, apapun masalah dia, ya kan, asal Tuhan tetap sama saya, gak apa-apa Tuhan, asal Tuhan sama saya, ya kan, bisa gak kita bilang kayak gitu Bapak Ibu? Jangan asal keuntungannya segini Tuhan, asal Tuhan sama saya jalan Tuhan, amin. Ya, kita harus belajar hari-hari ini untuk memperkatakan iman itu Bapak Ibu. Asal saya sama Tuhan, saya jalan, saya kerjakan dengan baik Tuhan. Ya, orang-orangnya Tuhan itu berhasil memindahkan gunung kekhawatiran itu. Orang-orangnya Tuhan ini berhasil memindahkan gunung masalah ini. Akhirnya mereka jadi apa? Jadi orang-orang besar. Abraham bapa segala bangsa, Musa jadi pemimpin besar, Elia jadi nabi besar di Israel. Ayub jadi manusia yang besar hatinya. Ya. Itu manfaatnya kalau kita punya iman. Ya, punya iman dan bisa memenangkan area-area yang penuh kekhawatiran dan ketakutan. Jadi saya percaya kalau ada orang-orangnya Tuhan di tempat ini, ya Bapak Ibu, saya nggak tahu masalah Bapak Ibu apa. Mungkin sudah rajin melayani, sudah rajin beribadah, tapi kok belum berubah. Belum ada perubahan gitu ya. Ya. Kalau lagi alami gunung terbesar dalam hidup kita, mungkin apapun itu, ya kecemasan. Tapi saya percaya ketika kita bersama Tuhan, Tuhan akan mengubah kita menjadi great man-nya Tuhan, menjadi orang-orangnya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan Ayub bisa cemas? Padahal dia rajin ibadah, rajin berdoa. Orangnya punya integritas Bapak Ibu. Ya, ini orang lurus Bapak Ibu ya. Jangan kira orang lurus gak buat dosa, gak kena cobaan gitu. Terus kita ngeliat orang di samping ini kerjaannya kagak pernah ke gereja nih, kagak pernah berdoa, aman-aman aja. Gak gitu konsep Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kita ngelirik, ini biasa-biasa aja kok malah makin kaya. Oh ini biasa-biasa aja kok jabatannya bagus. Oh ini kok biasa-biasa aja kok sehat-sehat aja. Gak gitu konsep Tuhan. Ya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu bekerjanya gak parsial Bapak Ibu. Dia gak bekerja sepotong-sepotong dalam mempersiapkan masa depan anaknya. Tuhan kalau bekerja itu whole, keseluruhan gitu. Ketika kita lagi ngadapin masalah, jangan kita pikir Tuhan gak bantu kita di sini. Tuhan udah menyiapkan seluruh skenario yang baik buat kita, ya kan? Skenario apa? Skenario damai sejahtera yang penuh dengan kemenangan. Amin. Kenapa Ayub bisa alami kecemasan padahal dia rajin ibadah? Ya, kalau di sini mungkin udah full timer, ya, luar biasa. Hartanya mungkin dikasih buat pelayanan. Wah, semuanya dikasih. Hidupnya berintegritas. Kita mau baca dalam Ayub 1 ayat 5. Ada satu hal yang belum dimenangkan Ayub.
Ayub 1 ayat 5 kita mau baca Bapak Ibu. Saya bacakan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya kan? Coba ini saya renungkan firman Tuhan ini, kenapa ada kata-kata sebab pikirnya, ya kan? Berarti kan belum terjadi Bapak Ibu. Sebab pikirnya, ya kan? Sudah terjadi belum? Belum Bapak Ibu ya. Tapi sudah terjadi di dalam pikiran Ayub. Itu yang sering melanda kita hari-hari ini Bapak Ibu. Belum terjadi di kehidupan nyata, tapi kita sudah kalah di sini. Battle area di pikiran kita, battle area dalam kecemasan kita yang dalam pikiran itu. Itulah kecemasan, ketakutan ya. Yang akhirnya apa dampaknya Ibu? Mencuri damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya kan? Makanya ada istilah mood gue lagi gak bagus. Hati-hati. Kita sedang dicuri sukacita damai sejahtera kita sama iblis. Kenapa? Karena kita belum menangkan area pemikiran itu. Ya. Jadi kalau ada hal itu menjadi gunung kekhawatiran kita hari-hari ini, kita harus tahu bahwa kita belajar dari Ayub. Sebab pikirnya ya, jangan sampai kita mikir-mikir hal-hal yang gak macam-macam gitu loh. Tentang istri, tentang suami, tentang anak-anak. Sampai kemana-mana gitu loh mikirnya. Ya, sederhana. Yang jadi masalah adalah pikiran Ayub. Ya kan? Ayub ini overthinking dia, terlalu banyak mikir. Dia berpikir terlalu jauh, terlalu banyak. Akhirnya mempunyai imajinasi yang buruk gitu ya. Dia mencoba mengendalikan segala sesuatunya. Apakah damai sejahtera ditemukan ketika kita bisa mengontrol segala sesuatunya? Tidak Bapak Ibu. Ya. Bagi saya menemukan damai sejahtera itu ketika saya berserah sama Tuhan. Ketika saya menyerahkan segala usaha, pekerjaan apapun yang saya kerjakan di dalam nama Yesus. Ke dalam tangan Tuhan yang powerful. Ke dalam tangan Tuhan yang sangat kuat itu. Maka disitulah damai sejahtera yang sesungguhnya turun. Dan pada detik itu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu, sebuah rahasia. Ya. Kalau saya cerita Bapak Ibu, saya ibaratkan mimbar ini adalah anak-anak Ayub gitu ya. Ayub ini sangat sayang sama anak-anaknya. Sangat care pokoknya ya. Kayaknya mungkin disisirin anaknya sampai sepatunya diiketin mungkin ya, udah gede gitu sampai segitunya mungkin ya. Ya. Ayub banyak banget pikiran sama anaknya gitu ya. Jadi terlalu banyak berpikir yang mungkin akhirnya sampai berpikir negatif, imajinasinya kebanyakan. Sampai dia terlalu protektif akhirnya sama anaknya. Protektif, terlalu khawatir, terlalu jauh, terlalu cemas, mengandai-andai ya kan. Ternyata pada saat itu juga Ayub sedang mengubah anak-anaknya menjadi area dalam hidup Ayub namanya no faith area. Area tanpa iman. Ya. Kadang-kadang kita ada yang melekat di hati kita. Misalnya uang gitu ya. Kita terlalu sayang sama nih harta gitu ya. Wah, kita liatin terus. Sampai enggak yang lain udah pelayanan bodo amat. Keluarga bodo amat. Yang lain ntar deh. Nah, ternyata kita sedang membuat no faith area di sini, area tanpa iman. Yang kalau ada gesekan sedikit saja kita langsung cemas. Kita langsung khawatir gitu. Karena kita enggak tanam iman di situ Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Jadi padahal kita tahu bahwa iman itu adalah perisai. Kita mau lihat Efesus 6 ayat 16 coba Bapak Ibu. Ya. Kita cari tahu dulu iman ini apa sih sebenarnya. Efesus 6 ayat 16. Saya bacakan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita harus mempergunakan perisai iman. Iman itu perisai Bapak Ibu. Pergunakanlah perisai iman. Ya. Ketika Ayub sedang mengkhawatirkan anak-anaknya, justru dia sedang membahayakan anak-anaknya Bapak Ibu.
Kita hati-hati yang udah punya anak. Kita khawatir sama anak-anak kita. Siapapun, bukan anak-anak saja, objeknya banyak Bapak Ibu. Khawatir sama pekerjaan kita, jabatan kita, sama apapun itu Bapak Ibu ya, bisnis kita sekalipun. Kita sedang membahayakan itu semua sebenarnya ketika kita khawatir dan cemas. Ya, menjadi no faith area, area tanpa iman. Kita nggak tanam iman di kerjaan kita, di bisnis kita nggak taruh iman di situ. Ya, area tanpa perisai berarti. Karena iman itu adalah perisai. So ketika kita cemas, anxiety, khawatir sama anak, sama pekerjaan, sama jabatan, sama bisnis, sama apapun keuangan. Ketika kita cemas terus, khawatir terus. Kita sedang tidak pakai perisai di tempat itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Karena apa Ibu? Bapak Ibu, iblis tahu area mana yang paling kita sayang. Nah, ya. Jadi yang membuat kita cemas itu biasanya yang paling kita sayang. Disitulah potensi area tanpa iman terbesar yang bisa diserang oleh iblis. Ya. Kita mau belajar di akhir tahun ini menyongsong tahun 2025 bahwa kita harus taruh iman di area-area tersebut. Anak-anak, orang tua, pekerjaan, taruh iman di situ. Ya. Jangan kita taruh kecemasan, jangan kita taruh kekhawatiran di situ. Taruh iman di situ. Percaya Tuhan bertindak. Percaya Tuhan membawanya ke padang rumput yang hijau. Amin. Jadi gereja Tuhan hari-hari ini ya mungkin banyak yang menjadi kesayangan-kesayangan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu sayangnya sama apa, sama siapa hari-hari ini. Itu bisa menjadi potensi area tanpa iman yang isinya cuma kecemasan dan kekhawatiran kita. Jadi mungkin ada juga yang lagi berjuang mungkin kesehatan gitu ya. Kita cemas sama kesehatan kita terus gitu ya. Kok gak sembuh-sembuh? Kenapa ini? Cek darah bisa seminggu 3 kali. Kok belum turun-turun? Tenang Bapak Ibu Saudara. Taruh iman di situ. Percaya Tuhan yang sembuhkan. Tuhan yang pelihara dalam nama Yesus. Kerjakan dengan baik. Maka Tuhan akan pelihara kita. Amin. Jangan kita tanam kekhawatiran, tapi kita tanam iman dalam hal-hal yang kita sayang. Apapun, siapapun itu. Kita hari ini belajar dalam firman Tuhan bagaimana merubah area tanpa iman berubah menjadi area tanpa ketakutan, ya kan? Jadi ada area-area di hidup kita nih kadang-kadang kita nggak kasih iman, maunya kita kontrol terus Bapak Ibu, pakai pikiran kekuatan kita, nggak bisa Bapak Ibu ternyata. Ya, kita mengubah hari ini menjadi area tanpa ketakutan, tanpa kegelisahan. Amin. Kita mau buka dalam Filipi 3 ayat 9. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Dalam Tuhan. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup percaya sama Tuhan itu bukan karena kita melakukan ritual-ritual dan lain-lain, tapi karena kita percaya. Iman itu dasarnya percaya, ya kan? Percaya sama Tuhan. Ketika kita mau mengubah area tanpa iman ini menjadi area tanpa ketakutan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kita berhasil menerobos itu, menanamkan iman di tempat-tempat itu, ya. Maka pada saat itu juga perkenanan Tuhan turun, ya kan? Perkenanan Tuhan turun. Namanya perkenanan Tuhan tuh beda Bapak Ibu sama yang lain-lain. Ya kan? Sepertinya turunnya itu enggak buat kita doang. Itu seperti sesuatu yang menyelimuti hidup kita, sesuatu kebaikan. Enggak tahu apa itu Bapak Ibu, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, perkenanan Tuhan turun. Bahkan mujizat Tuhan turun. Pasti ada yang pernah ngalamin itu Bapak Ibu. Saya sendiri sering mengalami seperti itu. Ya. Tapi ketika mengurangi ego kita, meningkatkan tingkat berpasrah kita kepada Tuhan, di situ Tuhan mulai bekerja. Dengan cara-cara yang tidak terduga, dengan jalan-jalan yang gak pernah kita lihat,
dengan pintu-pintu yang gak pernah terbuka, Tuhan bukakan di situ. Amin. Lalu bagaimana caranya kita bisa memindahkan gunung masalah ini, memindahkan gunung kekhawatiran ini, mengubah area tanpa iman ini menjadi area tanpa ketakutan dalam hidup kita. Ya. Yang saya bilang tadi mungkin apa yang saudara sayang? Kantormu, masa depan kantormu, masa depan bisnismu, whatever. Kita taruh iman di situ. Kita harus belajar menemukan, kalau istilahnya rest. Rest itu artinya tenang dalam Tuhan. Ya. Rest, istirahat. Bahasa Inggris artinya tenang dalam Tuhan. Ya. Saya bikin akronim rest itu ada 4. Pertama rejoice, ada endurance, stop and trust. Ya, kita mau belajar keempat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya ketika kita paham dan mengalami firman Tuhan ini, melakukan firman Tuhan gini, kita punya kuasa untuk memindahkan gunung kekhawatiran itu dalam hidup kita. Apapun itu yang ada saat ini dalam hati, pikiran Bapak Ibu Saudara, kita bisa memindahkan gunung kekhawatiran, gunung kecemasan itu bersama Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar yang pertama yaitu rejoice. Rejoice ini artinya sukacita. Kita mau buka dalam Filipi 4 ayat 4. Syarat yang pertama, kalau kita mau mendain gunung masalah, gunung kekhawatiran, yang pertama adalah sukacita. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Beda antara bersukacita dengan happy Bapak Ibu, dengan senang. Senang itu kalau kita dapat hal-hal yang baik. Dapat maunya kita. Gaji besar, sehat. Dapat cuan, untung gitu ya. 200%. Dapat lowongan invest, saham, nanam modal, dapat teman baik, happy. Tapi kenapa 2000 tahun yang lalu di Filipi ini Paulus tulis bersukacitalah gitu kan. Kenapa Paulus tulis bersukacitalah? Apa maknanya? Orang Kristen harus tahu makna bersukacita, ya kan? Ketika kita mau bersukacita, kita harus merayakan kasih-Nya Tuhan di tengah badai kehidupan Bapak Ibu. Kita harus merayakan kasih-Nya Tuhan di tengah kesulitan kita. Itu yang namanya sukacita Bapak Ibu. Kita lagi kurang uang, finansial lagi gak bagus, kerjaan lagi gak bagus. Tapi kita tetap sukacita. Kita tetap merayakan kebaikan Tuhan. Kita tetap merayakan kasih-Nya Tuhan. Disitulah sukacita itu Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin hari-hari ini ada yang mengalami kengerian tiba-tiba, nggak tahu apa Bapak Ibu, mungkin kehilangan pekerjaan, kesehatan, apapun itu Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan katakan bersukacitalah, amin. Ya, Bapak Ibu ternyata saya baca-baca Bapak Ibu dari beberapa literatur, kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Paulus. Isinya banyak hal-hal yang ini kan menggugah. Ayat terkenalnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Kayaknya empowering semua. Tahu gak Bapak Ibu Paulus nulisnya di mana? Di tempat yang paling sulit dalam hidupnya, paling mencekam. Di mana Bapak Ibu? Di penjara. Itu sejarah kitab Filipi. Ya, kenapa dia bisa punya power? Kenapa dia punya sukacita, ya kan? Kenapa dia bisa tanggung segala perkara itu? Amin. Ternyata apa yang menguatkan kita hari-hari ini dari kitab Filipi ditulis oleh Paulus di dalam tempat paling mengerikan, paling mencekam dalam hidupnya, yaitu di penjara. Ya, Bapak Ibu saya harus nyatakan ini kepada Bapak Ibu Saudara, tempat terbaik untuk merayakan kasih-Nya, janji-Nya Tuhan, kuasa-Nya Tuhan adalah tempat terkering dalam hidupmu. Ya. Kalau kita lagi merasa kering hari-hari ini, secara apapun, finansial, keluarga, kasih, ya, stop kita mengeluh. Pilih untuk bersukacita dalam Tuhan. Ya kan? Asal Tuhan menyertai.
Asal ada Tuhan, cukup. Kita bersuka cita karena itu, maka perkenanan Tuhan turun, Tuhan bekerja, pintu dibukakan, janji Tuhan nyata. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita sedang kondisi sulit, susah Bapak Ibu, hari-hari ini rayakan kasihnya Tuhan. Ya, rayakan kuasanya Tuhan di tengah kering, di tengah badai apapun itu. Ya, dan kita akan lihat segala pertolongan Tuhan turun atas kita. Ya, kalau belum Bapak Ibu, gimana? Ya, sering gak dipanjangin nih misalnya sama pengkhotbah misalnya kan. Kalau belum terjadi gimana? Tetap ingat, lihat segala pertolongan Tuhan di hari kemarin. Di mana Tuhan pernah menolong kita di area mana? Ingat, perkatakan itu setiap hari. Sekecil apapun itu, bicarakan dalam hati kita. Dimanapun kita berada, ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah adalah baik dan perbuatannya ajaib. Amin. Haleluya. Itu yang pertama Bapak Ibu, syaratnya. Ketika kita mau memindahkan gunung kekhawatiran dan gunung masalah kita. Yang pertama adalah rejoice. Artinya sukacita. Catat baik-baik. Yang kedua adalah endurance Bapak Ibu. Ketika kita mau menang dalam area peperangan, kegelisahan, kekhawatiran, masalah, belum mendapatkan sesuatu yang menjadi pokok doa kita. Yang kedua adalah endurance. Bahasa Indonesia itu ketahanan. Kita harus punya ketahanan Bapak Ibu. Ya. Saya pernah Bapak Ibu, ya, kalau Pak Gembala mungkin sering jalan dari Jakarta ke Jogja gitu ya. Luar biasa beliau. Tapi kalau saya beberapa kali. Dan sering ngantuk kalau misalnya di jalan gitu ya. Jadi kalau perjalanan dari Jakarta ke Jogja gitu ya, misalnya bawa mobil. Kalau saya udah capek Bapak Ibu, udah maksimal, udah optimal. Saya lihat kiri kanan, lihat ke kiri atau ke kanan, ada enggak sih rest area, ya kan? Kan pasti pernah kan Bapak Ibu berhenti di rest area karena ngantuk, capek atau mau ke kamar kecil. Seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau enggak kita ke rest area, apa yang akan terjadi Bapak Ibu coba? Nah, kecelakaan. Kita kalau dari Jakarta ke Jogja kita terablas ya kan, ngantuk, mau buang air kecil, lapar kita terablas. Apa yang terjadi di jalan? Depresi, stres, ya kan? Potensi kecelakaan tinggi. Ya kan? Makanya perlu namanya rest untuk kita bisa punya ketahanan. Kita mau buka dalam Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Kita mau bahas tentang bagaimana kita punya ketahanan dalam menghadapi kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan hari-hari ini. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Lanjut. Akan tetapi ia mengundurkan diri dari tempat sunyi dan berdoa. Ya kan? Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Ya kan? Waktu di puncak popularitasnya tuh. Kalau sekarang di TikTok atau di Instagram misalnya di IG ya TikTok itu, ya kan, followernya mungkin udah B, M kan million juta, ini B, billion, miliar mungkin. Udah banyak sekali gitu ya. Tapi apa yang Tuhan kerjakan ketika popularitasnya lagi tinggi, semua orang minta dilayani. Tuhan ambil waktu untuk rest, berdoa tuh. Mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Ya kan? Yang saya tangkap di sini, yang saya renungkan di sini bahwa karena ada beberapa tempat gitu kan. Berarti Tuhan ngajarin ke kita pola-pola bahwa ketika kita lagi bekerja, lagi push ourselves gitu ya, lagi tekan diri kita untuk sesuatu hal-hal yang baik mungkin, baik sekalipun, tetap harus ada istirahat Bapak Ibu. Ada restnya, ya kan. Kadang-kadang kita pelayanan, lupa keluarga ditinggal di rumah, udah makan atau belum gitu kan. Kita kerja, lupa di rumah ini anak udah dikasih makan atau belum atau bagaimana, ya kan. Ternyata perlu namanya istirahat, rest. Biar kita punya ketahanan. Biar kita punya ketahanan dalam hidup ini, ya. Kita semangat kerja Bapak Ibu, cari cuan tiap hari, pelayanan, bisnis jalan, segala macam. Rohnya mungkin spiritnya, jiwanya kuat, tapi kan badan ini punya batasan Bapak Ibu. Kadang-kadang itu perlu kita pertimbangkan, ya. Tuhan diajarkan di sini kita agar punya keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan itu ya berarti kita perlu rest
perlu cari waktu sama Tuhan, perlu waktu berdua sama Tuhan, perlu waktu dengan keluarga, perlu waktu bahkan sendiri. Misalnya, sendiri dulu saya mau fresh dulu biar refresh. Nah, kita kembali, kita punya ketahanan yang lebih. Amin. Jadi kita bisa memindahkan gunung-gunung kekhawatiran, gunung-gunung stres dalam hidup kita. Kadang-kadang juga kita, Bapak Ibu, sekarang itu ada istilahnya healing Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak muda sekarang. Ke pantai, ya kan. Kemana lagi? Gunung, sungai, curug, dan lain-lain ya kan. Oke Bapak Ibu, tapi bahkan ada yang keluar negeri, ke Jepang, kemana. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, mau dimanapun sebagus apapun tempatnya, roh kekhawatiran itu tetap ada. Gitu. Kalau kita nggak selesaikan, kita nggak bereskan itu tetap ada Bapak Ibu. Mau kita mau healing kemanapun, sampai ke tempat paling bagus di Eropa sana. Kalau kita belum bereskan hati kita, roh kekhawatiran, kecemasan, gunung ini belum kita pindahkan, dimanapun tetap ada Bapak Ibu. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu, tempat peristirahatan, tempat rest, tempat healing yang paling baik adalah di bawah kaki salibnya Tuhan. Di dalam hadiratnya Tuhan. Dimanapun kita, gak usah keluar negeri. Ya, makan nasi goreng pinggir jalan. Di bawah kaki salibnya Tuhan. Dalam hadiratnya Tuhan. Healing itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Itu yang kedua Bapak Ibu, endurance. Harus punya ketahanan. Dengan cara beristirahat. Ketiga, stop. Ya, stop untuk overthinking. Stop untuk berpikir aneh-aneh Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kemana-mana kita berpikir. Hari-hari ini saya kadang-kadang di kantor Bapak Ibu ketemu masyarakat. Pak, handphone saya nih kok sering keluarkan postingan yang aneh-aneh ya Pak ya. Mengingatkan saya dengan mantan suami saya bilangnya gitu. Jadi saya galau Pak, saya sepertinya ini. Bu, di digital platform itu ada namanya algoritma saya bilang. Ibu bukannya itu, keluarnya itu terus saya bilang. Beliau masih bilang begini, enggak Pak, pasti ini ada kuasa-kuasa dari atas nih. Yang bikin mantan suami saya keluar terus katanya. Kadang-kadang kita bisa ketawa di sini. Ya. Tapi saya merasakan sesuatu kecemasan, kegelisahan yang sangat mendalam dari ibu ini. Ada kasih yang kayaknya, ibu ini terlalu jauh dalam gunung kecemasan, gunung kekhawatiran itu. Ya, hati-hati dengan gunung itu Bapak Ibu. Ketika itu besar, maka akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan kita. Ya, jadi hati-hati dengan cara berpikir kita. Ya, stop untuk berpikir aneh-aneh, jangan sampai kemana-mana. Karena berpikir aneh-aneh itu Bu, kekhawatiran, kegelisahan itu, awalnya itu adalah kecemasan, tidak yakin sama Tuhan. Dan itu adalah dosa. Ya kan? Padahal Tuhan ajarkan dalam Matius 6, kesusahan sehari cukup untuk hari. Udah. Yang besok sudah bersama Tuhan lagi gitu. Walaupun kita sudah rencanakan Bapak Ibu ya. Tapi jangan dipikirin terus gimana ya. Bertobatlah kita hari-hari ini. Amin. Katakan kiri kanannya, bertobat. Ya. Enggak semuanya bisa kita kontrol Bapak Ibu. Kita harus punya iman untuk berserah sama Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih, amin. Ya, jadi kita mau buka dalam Ratapan 3 ayat 20. Sebelumnya kita mau buka dalam Ratapan 3 ayat 20. Saya bacakan Ratapan 3 ayat 20. Ratapan 3 ayat 20. Teringat dalam bahasa, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Teringat akan hal itu gitu ya. Jadi pikiran jiwa kita ini selalu mengingat hal-hal yang dulu gitu ya. Kalau saya ibaratkan Bapak Ibu, pernah gak kita naik sepeda atau motor di jalan tanah liat, tapi habis kena hujan? Bisa meleset. Tapi yang mau saya tekankan di sini, ketika kita menginjak itu akan membentuk suatu pola roda itu, ya kan, agak masuk ke dalam, ke sini,
akan meninggalkan jejak. Nah itu, sama dengan pikiran kita, ketika kita di masa lampau pernah berpikir negatif, selalu gelisah, cemas, di otak kita terbentuk pola itu. Namanya kalau secara medical knowledge, neural pathway saya baca. Jadi akan terus teringat kadang-kadang. Itu yang membuat kita takut, cemas. Nah, ini harus dihadapi Bapak Ibu. Karena ini Tuhan bilang kebenaran firman Tuhan. Kan? Mungkin kita pernah merasa minder. Mungkin kita merasa tertolak, kepahitan ya kan, sama orang. Ini akan membentuk suatu pola dalam pikiran kita, otak kita. Sehingga ketika kita sudah bertobat, sudah jadi hamba Tuhan, ya, sudah jadi Kristen yang taat. Kalau belum dipulihkan, itu tinggal tunggu tanggal mainnya, itu akan jadi pemicu yang akhirnya membuat kecenderungan berpikir kita balik lagi Bapak Ibu ke yang sebelumnya. Nah, kita harus pindahkan gunung itu. Dengan yang pertama tadi sukacita, yang kedua ketahanan, endurance, yang ketiga stop berpikir yang pola pikir kita yang lama. Mungkin kita berpikir, aduh istri saya kemana ya, aduh suami saya kemana ya, anak-anak saya kemana ya, aduh bisnis saya gimana ya besok ya. Jadi kita harus stop berpikir tentang pola-pola pikir yang lama. Bagaimana kita tidak kembali ke pola pikir yang lama? Kita mau baca dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Ya, 1 Petrus 1 ayat 23. Bagaimana biar kita gak balik lagi ke pikiran-pikiran yang lama kita setelah kita bertobat Bapak Ibu. Ya, dosa-dosa kita yang lama. Ini tips and triknya. Saya bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Salah satu kuncinya, satu-satunya kunci adalah benih firman Allah. Yang membuat kita tetap konsisten dalam ketaatan itu. Gak balik lagi ke dalam pola-pola pikir yang lama, yang berdampak buruk dalam hidup kita. Ya. Istri saya sama anak saya sering nanam benih Bapak Ibu, biji cabai, padahal bijinya udah mati kan. Di pinggir jalan itu, biji apalagi benih sawi, sayur, bayam. Kayaknya main-main pertama-tama, tapi kan itu ditanam baik. Saya lihat, ini orang ngapain nanam begini, tinggal beli di pasar gitu kan. Tapi saya lihat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, cabainya keluar, bayamnya numbuh, sawinya numbuh. Saya bilang, akhirnya dimasak, bisa buat dimakan. Iya. Jadi jangan pernah meremehkan namanya benih. Ya. Awalnya kecil Bapak Ibu, ketika gitu kita tanam di tanah yang subur. Dia akan tumbuh besar dan berbuah. Berbuah bagi sesamanya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi gerejanya, kantornya, dimanapun dia berada. Amin. Jadi mulai sekarang start berpikir tentang firman Tuhan. Kita katakan, ucapkan dan renungkan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, saya undang untuk pemain musik ke depan. Yang keempat itulah trust. Yang terakhir. Dari rest itu ada huruf terakhir T, trust. Artinya percaya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita akan mengubah gunung kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan ketika kita mengubah pusat hidup kita. Bukan kita lagi Bapak Ibu. Tapi kita ubah center hidup kita, pusat kita adalah Tuhan. Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Bukannya kita gak ngerjain yang lain. Tapi kemanapun kita pergi, ingatlah sama Tuhan. Karena Tuhan pusat hidup kita. Bukan hidup kita lagi, tetapi Yesus. Maka perubahan akan terjadi Bapak Ibu. Ya, trust itu bukan hanya percaya dan menjadikan dia sebagai center pusat, tapi kita juga menjadikan dia sebagai tujuan hidup kita. Menjadikan dia sebagai prioritas hidup kita. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya ada acara kantor juga sebenarnya. Tapi itu tadi, pusat hidup kita. Ketika ada sesuatu yang melekat di hatimu, mungkin orang yang kau sayang, ya kan, harta, pekerjaan, karir, jabatan, biarin. Let go, let him. Biarkan Tuhan yang kerja.
Kapan saya promosi Tuhan? Kapan bisnis saya ini bisa buka cabang lagi? Kapan kantor saya ini bisa lebih gede lagi Tuhan? Kapan, ya kan? Jangan dipikirin, jangan gelisah, jangan cemas Bapak Ibu. Taruh iman di situ. Biarkan Tuhan yang ambil alih. Kita berusaha aja Bapak Ibu. Kerjakan bagian kita Bapak Ibu. Berserah, jangan lupa berserah sama Tuhan. Ya, saya selalu Bapak Ibu kalau kerja itu saya maksimal, optimal ya. Optimal lah, maksimal itu terlalu heboh. Optimal, apa yang saya bisa kerjakan. Tapi kalau udah bagian saya kayaknya udah cukup. Nah, saya ambil waktu sama Tuhan. Tuhan, saya udah optimal dalam kerjaan ini. Saya serahkan sama Tuhan. Aku berserah sama Tuhan. Saya katakan itu Bapak Ibu. Itu pernyataan iman saya bahwa ada yang lebih tinggi dari pikiran saya, ada yang lebih tinggi dari jiwa saya, yaitu adalah kuasa Tuhan yang menentukan segalanya. Amin. Ya. Mungkin ada masalah kesehatan, Bapak Ibu kita udah pergi ke dokter mana, apapun kita perbaiki segala macam. Pulang dari sini katakan, Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Kesehatan saya ada di tangan Tuhan. Dan saya taruh iman dalam area kesehatan saya. Saya percaya Tuhan pegang kesehatan saya. Amin. Ya. Maka Tuhan akan mengubah kekhawatiran masalah kita menjadi ketenangan dan damai sejahtera. Amin. Penutupnya Bapak Ibu kita mau buka di ayat terakhir Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Saya bacakan Bapak Ibu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Di dalam Lukas 8 ayat 49 ayat 40-an ini kita sering mendengar yang ini ya. Ada perempuan pendarahan, dia pegang ujung jubahnya Tuhan, akhirnya ada kuasa keluar dari Tuhan, sembuh orang ini. Tapi sebenarnya cerita utuhnya apa Bapak Ibu? Kalau kita baca baik-baik, ya kan? Ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Sebelum Yesus lagi datang nih ke kota. Banyak massa yang berkerumun menunggu, mau bertemu Yesus. Yairus udah bilang, Tuhan, anak saya sekarat Tuhan, tolong. Ya kan? Kayaknya udah nggak ada pengharapan, logika udah nggak masuk, udah mau mati anaknya. Satu-satunya lagi Bapak Ibu. Di tengah minta tolongnya dia, harus ada orang yang ditolong di tengah jalan, bayangin. Nih Bapak Ibu mau minta tolong sama orang, udah parah lah. Kalau nggak ini orang datang, selesai kita, mampus kita. Tapi di tengah jalan harus ada orang ditolong. Didahulukan dari kita. Kalau kita punya hati bagaimana Bapak Ibu? Marah nggak Bapak Ibu? Hopeless kan pasti, udahlah selesai awak gitu. Selesailah saya. Ya kan? Akhirnya adalah fase kejadian itu. Yang perempuan yang pendarahan ini pegang ujung jubah Tuhan. And then ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Disembuhkan. Nah setelah itu di ayat 49 tadi. Ada orangnya Yairus gitu ya. Mungkin anak buahnya. Dia bilang gini. Anaknya udah mati. Janganlah engkau nyusah-nyusahin guru. Tapi ketika Tuhan melihat itu dengan kondisi kita yang kayaknya sih udah gak ada pengharapan ya. Mungkin kondisi finansial, kondisi keluarga kita, kondisi suami istri, anak, apapun bisnis kita. Kok kayaknya udah gak ada pengharapan ya. Tuhan bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Dan anakmu akan selamat. Amin. Ya, hari ini masih ada pengharapan Bapak Ibu. Di tengah saudara saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Mungkin di tengah pekerjaan kita, di tengah penyakit kita. Kadang-kadang iblis bisa mengintimidasi kita. Kadang-kadang dia bilang, selesai lo, mampus lo, ya kan. Tapi Yesus seperti dia membangkitkan anaknya Yairus. Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Ya. Kalimat itu datang justru bagi kita yang hari ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Sedang tidak ada pengharapan. Kalimat itu datang, jangan takut, percaya saja. Mungkin secara logika udah gak ada pertolongan lagi. Tapi
Dengan iman kita percaya di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian, sekalipun aku dalam lembah gelap. Menyongsong akhir tahun ini biar kita perbaiki kondisi iman kita. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau disertaku. Haleluya. Saya undang Bapak Pendeta untuk berdoa setelah lagu ini. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya. Serahkan tanganmu untuk Tuhan. Angkat hatimu untuk Tuhan. Angkat imanmu untuk Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Oh haleluya, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Sekalipun badai melanda ya Tuhan, tetap di tengah badai kami merayakan kebaikan Tuhan. Sekalipun masalah dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Statement iman kami pada hari ini Tuhan, aku percaya, kami percaya